Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada hari ini bertemu kembali bersama saya, Bu Guru Astuti dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya nih, apakah adik-adik sudah tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang interaksi individu dengan alam yang meliputi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu lingkungan hidup? Ya, lingkungan hidup adalah keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai lingkungan hidup. Jadi sekarang adik-adik sudah mengetahui apa itu lingkungan hidup. Jadi manusia tidak hanya berinteraksi dengan manusia saja, akan tetapi manusia juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti gambar tersebut, di mana seorang petani berinteraksi dengan lingkungan persawahan, karena petani hidup di dekat sawah. Nah, ada juga contoh lain nih, seperti nelayan yang berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Nah, interaksi tersebut disebut dengan interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya yang terjadi secara alami. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai unsur-unsur lingkungan hidup. Jadi secara khusus, istilah lingkungan hidup seringkali digunakan untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Nah, dari definisi tersebut, lingkungan hidup terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, unsur abiotik, yaitu unsur fisik atau benda mati. Yang kedua, biotik, yang dimana biotik ini adalah unsur hayati atau makhluk hidup. Dan yang ketiga, budaya manusia. Nah, itulah tadi 3 unsur-unsur lingkungan hidup, yaitu unsur abiotik, unsur biotik, dan unsur budaya manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang pertama, yaitu unsur abiotik atau unsur fisik. Jadi, unsur abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti air, tanah, udara, kelembapan, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Nah, jadi fungsi unsur fisik dalam lingkungan hidup adalah sebagai media untuk berlangsungnya kehidupan. Sebagai contoh, air diperlukan untuk tumbuhan, untuk mengalirkan zat-zat makanan air, dan air juga diperlukan manusia untuk minum. Nah, ada juga contoh lainnya, yaitu matahari, di mana matahari adalah sumber utama yang diperlukan tumbuhan untuk mengolah makanan. Jadi, jika unsur-unsur ini tidak ada, maka aktivitas semua kehidupan akan terhambat. Kehidupan di muka bumi ini tidak akan berlangsung secara wajar. Jadi, makhluk hidup sangat bergantung dari keberadaan unsur fisik tersebut. Nah, sebagai contohnya, adik-adik bisa melihat dari gambar tersebut ya, di mana di gambar tersebut ada air, tanah, udara, matahari, dan di mana dalam gambar tersebut yaitu merupakan unsur abiotik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur lingkungan hidup yang kedua, yaitu unsur biotik atau unsur hayati.
Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu unsur biotik? Ya, unsur biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, unsur hayati ini saling berhubungan satu sama lain dan membentuk jalinan mulai dari yang sederhana sampai yang sangat rumit sekalipun. Nah, seperti pada gambar tersebut, di mana pada gambar tersebut meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, selanjutnya unsur-unsur lingkungan hidup yang ketiga. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu unsur-unsur lingkungan hidup yang ketiga? Ya, betul. Unsur-unsur lingkungan hidup yang ketiga yaitu unsur budaya. Ya, jadi unsur budaya adalah sistem nilai, keyakinan, dan gagasan yang dimiliki manusia untuk menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial. Unsur budaya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta mempermudah kehidupan manusia. Contoh unsur budaya itu melawan dinginnya udara, sehingga manusia menciptakan baju hangat ataupun mesin penghangat. Jadi, unsur budaya dalam lingkungan hidup dapat menentukan keseimbangan tatanan lingkungan, di mana manusia berperan sebagai pemegang kendali. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk kerusakan lingkungan hidup. Nah, mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi ya mendengar apa itu kerusakan lingkungan hidup. Nah, seperti yang ada pada gambar tersebut, ada beberapa contoh kerusakan lingkungan hidup, seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Jadi, lingkungan hidup dapat mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya, di mana penurunan ini menyebabkan kondisi lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dapat disebabkan karena dari peristiwa alam atau proses alam itu sendiri. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena aktivitas manusia. Setelah Bu Guru jelaskan tadi, ada kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama karena proses alam itu sendiri dan yang kedua karena aktivitas manusia. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam atau proses alam itu sendiri. Nah, seperti yang ada pada gambar tersebut, yaitu ada gunung meletus, di mana gunung meletus ini adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma atau cairan yang berada dalam perut bumi di dalam lapisan bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, letusan gunung berapi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di lingkungan sekitarnya. Nah, akan tetapi setelah kembali ke kondisi normal, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena mengalami proses peremajaan tanah. Nah, itulah tadi gunung meletus, salah satu contoh kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, selanjutnya gambar sebelahnya lagi, di sebelah gunung meletus, yaitu ada gambar gempa bumi. Gempa bumi ini juga disebabkan oleh alam itu sendiri. Jadi gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau bergoyangnya permukaan bumi yang disebabkan pergerakan kerak bumi atau lempeng tektonik dan mengakibatkan perubahan letak permukaan tanah secara signifikan dari posisi semula. Jadi semakin besar kekuatan gempa, maka akan menimbulkan kerusakan
yang semakin parah di muka bumi. Jadi gempa bumi mengakibatkan bangunan-bangunan retak serta hancur. Struktur batuan menjadi rusak, jaringan pipa bawah tanah rusak, dan lain sebagainya. Nah, jika kekuatan gempa ini melanda lautan, maka bisa saja mengakibatkan tsunami, di mana tsunami ini adalah arus gelombang pasang air laut yang menghempas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada contoh lain nih dari kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh peristiwa alam itu sendiri, seperti yang ada pada gambar, yaitu tsunami, di mana tsunami tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, biar lebih memahami. Jadi tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar. Fenomena tsunami ini berakibat dari gempa bumi yang sangat kuat dan berasal dari dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang dari 30 km. Nah, jadi pemicu utamanya tsunami ini yaitu gerakan vertikal dari permukaan dasar laut. Nah, selanjutnya ada juga gambar angin puting beliung. Jadi angin puting beliung ini adalah contoh kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Jadi angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Nah, fenomena ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Nah, angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali daerah yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Nah, akibat dari fenomena alam ini mengakibatkan kerusakan yang parah pada daerah yang dilewatinya. Misalnya kerusakan rumah-rumah, pohon menjadi roboh, dan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Itulah tadi contoh-contoh kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh peristiwa alam itu sendiri. Seperti apa tadi? Ya, seperti gempa bumi, tsunami, angin puting beliung. Selanjutnya, kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Nah, seperti yang ada pada gambar tersebut, contohnya seperti penebangan pohon secara liar. Jadi adik-adik, sekarang itu banyak banget orang-orang yang secara tiba-tiba menebang pohon. Contohnya menebang pohon di hutan. Nah, dari penebangan pohon secara liar ini mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, mungkin kita juga adik-adik semua pasti pernah nih membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai. Jadi adik-adik semua mulai dari sekarang jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena jikalau kita membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai nih, nah dampak dari membuang sampah sembarangan di sungai itu akan mengakibatkan banjir. Nah, apalagi kalau musim hujan nih, jadi air-air di sungai itu naik karena tumpukan-tumpukan sampah. Nah, kalau terjadinya banjir nih, dapat mengalami kerusakan rumah. Soalnya kan airnya masuk ke dalam rumah. Jadi mulai dari sekarang kita jangan membuang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di sekolah. Nah, itulah tadi beberapa contoh kerusakan lingkungan hidup, baik yang disebabkan oleh peristiwa alam itu sendiri maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Nah, sekarang mungkin adik-adik bertanya nih, Bu Guru, kalau melestarikan sumber daya alam itu seperti apa ya? Nah, baik. Jadi kita sebagai manusia yang dimana kita ini harus menjaga lingkungan hidup kita. Adapun cara melestarikan sumber daya alam, yang pertama menanam pohon. Kenapa kita harus menanam pohon, Bu Guru? Ya, kita harus menanam pohon biar eh, biar tidak terjadi longsor atau tidak terjadi banjir. Nah, yang kedua membersihkan lingkungan, yaitu dimana itu contoh pada gambar tersebut ada beberapa anak-anak yang sedang membersihkan halaman depan rumahnya. Nah, yang ketiga yaitu membersihkan sungai. Nah, membersihkan sungai itu penting agar tidak terjadinya banjir. Dan adik-adik juga jangan membuang sampah di sungai, karena jikalau membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Nah, itulah tadi beberapa contoh atau beberapa cara melestarikan sumber daya alam. Baik adik-adik semuanya, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni tentang interaksi individu dengan alam yang meliputi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari Bu Guru. Bu Guru juga meminta maaf, mungkin ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai ketemu Bu Guru kembali pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.